Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah. Hadatsana Muhammad bin Fadal, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Nadhr bin Haris an Anil Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qadru shiddatil mauti wa qurbihi al mu'mini ka qadri salasami'atin darbatan bisayf. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah kedahsyatan sakitnya kematian dan kepedihan siksaan penderitaan daripada kematian ini atas orang beriman. Jadi sakitnya itu diibaratkan 300 kali tebasan daripada pedang. Ini orang beriman ya. Bagaimana kalau bukan orang beriman? Jadi orang beriman merasakan kematian itu kayaknya 300 tebasan pedang. Makanya pernah suatu ketika, ini yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW tentang menceritakan bahwasanya di zaman Bani Israel ada segerombolan manusia, ada satu golongan yang datang ke kuburan. Maka mereka itu setelah sholat doa. Doanya apa? Agar supaya dibangkitkan daripada yang namanya penghuni kubur. Maka setelah sholat dan doa, muncullah kepala dari kubur. Bangkit penghuni kubur itu. Apa kata penghuni kubur? Saya sudah 90 tahun meninggal dunia, tapi sampai sekarang rasanya masih sakit. Itu 90 tahun meninggal dunia, rasanya masih sakit, masih terasa. Maka dia minta, doakanlah saya kepada Allah agar dikembalikan lagi, ya. Akan dikembalikan lagi kepada kematian, karena tadi itu merasakan 90 tahun masih belum hilang rasanya daripada yang namanya kematian. Dan pada saat itu yang dibangkitkan itu adalah orang beriman, ya, yang dimana di wajahnya itu kelihatan daripada bekas sujudnya. Jadi orang beriman saja begitu rasanya, bagaimana bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya qala al-faqih rahimahullah, man aikona bil mauti wa alima annahu nazilun bihi la mahalata fala budda lahu minal isti'dadi lahu bil a'malis salihati wa bil istinabi anil a'malil khabisah. Makanya Al-Faqih Abu Samarqandi mengatakan,
Barang siapa yang yakin dengan adanya kematian, bahwasanya kematian suatu saat akan datang, dan dia tahu kematian ini pasti datang, maka kalau ada orang yang semacam ini, seharusnya selalu bersiap-siap untuk menunggu daripada kematian. Bersiap-siapnya dengan apa? Bil amali sholihah, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Di samping memperbanyak amal soleh, itu pun harus menjauhi daripada amalan-amalan yang buruk, menjauhi daripada kemaksiatan, menjauhi daripada yang namanya dosa-dosa. Itu adalah contoh orang yang ada persiapan untuk menunggu daripada yang namanya kematiannya. Karena yang namanya kematian ini pasti akan datang. Dan itu terjadi kepada siapa saja. Bisa jadi orang yang sakit, bisa jadi orang yang sehat. Karena itu semuanya rahasia Allah. Jadi walaupun kita sehat, kita ahli olahraga, bahkan tenaga kita masih kuat, itu tidak ada jaminan selamat daripada yang namanya kematian. Ini ada kisah nyata, Pak. Sekitar seminggu yang lalu, saya menyaksikan sendiri bahwasanya ada orang yang sedang duduk meninggal dunia, Pak. Coba bayangkan, dia nggak sakit dan dia sehat-sehat saja, duduk di depan rumahnya langsung saja terjungkal meninggal dunia. Artinya apa? Artinya yang namanya kematian ini bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Karena yang namanya kematian ini, Pak, itu beda dengan kelahiran. Kalau kelahiran sistemnya urut. Kalau kematian sistemnya cabut. Lah karena sistemnya cabut, ya bisa yang muda duluan, yang tua belakangan, bisa itu. Kadang-kadang kakeknya umur 90 tahun masih awet. Cucunya baru 17 tahun udah duluan tuh. Kenapa? Kematian itu sistemnya cabut. Tapi kalau kelahiran ini kan sistemnya urut. Karena sistemnya urut, kakek duluan baru orang tua kita. Setelah orang tua baru anak. Jadi sistemnya urut kalau yang nama kelahiran. Kan gak ada kan, misalnya anak dulu lahir baru bapak, kan gak ada ceritanya. Bapak dulu baru kakek, gak ada ceritanya. Kelahiran itu sistemnya urut, ya. Mungkin dari buyutnya, kakeknya, orang tuanya dia urut. Beda dengan yang namanya kematian yang sistemnya adalah sistem cabut. Maka hendaklah kita selalu bersiap-siap, yaitu dengan perbanyak amal soleh dan menjauhi daripada yang namanya kemaksiatan. Makanya kalau kita hidup di dunia ini kita nggak beribadah kepada Allah, sesungguhnya kita orang yang rugi. Kenapa? Ibadah pada dasarnya untuk kita. Ibadah bukan untuk Allah. Tapi ibadah kita lakukan karena Allah. Ibadah kembalinya kepada kita, sehingga kalau kita ibadah maka kita yang untung, kalau kita nggak ibadah maka kita yang rugi. Makanya untuk persiapan kita menunggu daripada kematian, perbanyak amal soleh. Amal soleh apa saja? Ya amal soleh segala sesuatu dicontohkan oleh Nabi. Sehingga dalam 24 jam ini kita bisa bernilai sebagai ibadah. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali ada nilainya ibadah. Makan minum ada nilainya ibadah. Keluar masuk kamar mandi nilainya ibadah. Semuanya serba bernilai ibadah kalau kita ikut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di saat kita melaksanakan hal yang semacam itu, tanpa kita sadarin kita sudah bersiap-siap untuk menunggu daripada kapan kematian itu datang. Fa innahu la yadri mata yansulu bihi.
Kenapa kita harus bersiap-siap? Kita perbanyak amal soleh, kita ibadah kepada Allah, kita jauh daripada kemaksiatan, kita jauh daripada dosa. Karena sesungguhnya kita nggak tahu kapan datang kematian itu. Bisa juga dengan tiba-tiba, bisa juga masih ada tanda-tanda sakit misalnya. Itu semuanya merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam syiddatal mauti wa miraratihi nasihatun min kulli ummatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya, sakitnya daripada kematian, tersiksanya daripada kematian, dan itu merupakan nasihat dari Nabi. Untuk siapa? Ya untuk umatnya. Siapa umatnya? Kita. Apa tujuannya? Likay yasta'idu lahu wa yasbiru ala syada'idid dunya. Dengan tujuan agar supaya bersiap-siap dan bersabar atas yang namanya penderitaan dunia. Jadi nasihat daripada Rasulullah SAW menerangkan tentang masalah dahsyatnya kematian, pedihnya kematian, penderitaan kematian. Itu nasihat bagi kita. Nasihat daripada Rasulullah supaya kita bersiap-siap. Karena Rasulullah SAW yang tahu persis bagaimana kematian. Rasul tahu persis bagaimana kubur. Rasul tahu persis bagaimana surga. Rasul tahu persis bagaimana neraka. Sedangkan kita pada dasarnya kita ini buta, Pak. Buta apa? Buta akhirat. Buta kubur. Nah, makanya kalau orang buta kepingin selamat, yang ikut orang melek. Jadi orang buta kepingin selamat sampai tujuan, ikut yang melek. Nah, kalau orang buta jalan sendiri ditonton gak mau, nah ini sama halnya buta yang daftar celaka. Kenapa? Buta dituntun sama yang melek kagak mau. Ini sama halnya daftar dengan celaka. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak menerima nasihat daripada Rasulullah SAW, tanpa kita sadarin sebenarnya kita sudah daftar celaka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara sahabat Nabi anna sabra ala syada'i dunya aisyar min siddatil maut min adzabil akhirah wa adzabul akhirah asyaddu min adzabid dunya. Nasihat Nabi di antaranya sesungguhnya sabar atas penderitaan dunia. Penderitaan dunia nggak ada apa-apanya, Pak. Dibanding daripada penderitaan kematian, penderitaan akhirat. Ini nggak ada apa-apanya. Semenderita-menderitanya orang di dunia, maka yang jelas pernah ngalamin juga seneng. Misalnya ada orang miskin banget, menderita banget. Pokoknya kerjanya kerja keras. Jadi sesusah-susahnya suatu saat pasti juga ngalamin seneng. Lah kalau sudah di akhirat ini, kalau yang namanya penderitaan ini gak kunjung selesai. Artinya apa? Menderita selama-lamanya. Ya kan? Nah, makanya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya untuk mengingatkan manusia, untuk memberi nasihat kepada manusia agar apa? Agar manusia bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Bersiap-siap pulang kampung. Pulang kampung mana? Pulang kampungnya yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Itu kampung sebenarnya, Pak. Ya. Karena Rasulullah SAW pun juga pernah sampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia seakan-akan orang asing, orang perantauan. Yang namanya orang merantau, suatu saat pasti pulang kampung. Kemana pulang kampungnya? Ya tergantung orang tuanya. Orang tua dari Jawa pulang kampung ke Jawa. Orang tua dari Sumatera pulang kampung Sumatera. Lah orang tua kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, ini aslinya, Pak, penduduk sorga dulu. Karena melakukan satu kesalahan yang akhirnya
dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga ke dunia, di mana Nabi Adam turunnya di Bukit Prada yang pada saat itu wilayah India dan sekarang masuk wilayah Sri Lanka. Sedangkan Siti Hawa istrinya ini turunnya di Jeddah. Coba bayangkan, baru ada 2 orang, yang satu di India, yang satu di Jeddah. Nabi Adam taubat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipertemukan oleh Allah di suatu bukit yang namanya Jabal Rahmah. Makanya suatu saat kalau pulang kampungnya benar ke surga, Pak. Kalau salah jalan ini neraka. Kenapa? Karena kampung kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ya. Jadi dunia bukan tempat tinggal, dunia tempatnya orang meninggal. Saat ini akhirat adalah sebuah cerita dan dunia ini kita anggap sebagai hal nyata. Suatu saat akhirat ini menjadi hal nyata dan dunia tinggal cerita. Ini suatu saat pasti akan terjadi, pasti akan kita alamin. Makanya nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bersabar di dalam menghadapi daripada berbagai macam ujian, berbagai macam penderitaan di dunia, karena pada dasarnya penderitaan akhirat ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih menyiksa daripada yang namanya penderitaan dunia. Makanya persiapan kita apa? Persiapan kita perbanyak amal soleh, jaga perintah Allah, terutama sholat. Sholat jangan sampai diundur-undur. Sholat jangan sampai digampang-gampangin, karena sholat adalah yang agama. Orang yang meninggalkan sholat pada dasarnya telah merobohkan agama. Dan besok yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang pertama kali sholatnya. Makanya Rasulullah SAW ibaratkan bahwasanya maudhu'us sholati ala din kamaudhi'i ra'si alal jasad. Kedudukan kepala, kedudukan sholat pada agama sebagaimana kedudukan kepala pada badan. Artinya apa? Artinya orang bisa hidup kalau ada kepalanya, dan belum ada ceritanya orang hidup kalau tanpa kepala. Suatu contoh, Pak. Misalnya ada orang tangan nggak punya, kaki nggak punya, ada kepala, hidup itu orang. Bahkan kalau berkunjung ke rumah kita, kita persilakan masuk, Pak, silakan, Pak. Bahkan kita servis, kita kasih makan, kita kasih minuman dan sebagainya. Kenapa? Ada kepalanya. Tapi di saat ada orang, ada tangannya, ada kakinya, nggak ada kepalanya, datang ke rumah kita, kita kabur bisa-bisa. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya orang hidup ini tanpa adanya kepala. Inilah kedudukan sholat pada agama. Makanya wajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sholatnya baik maka semua amalan baik, apabila sholatnya rusak maka semua amalan akan rusak. Makanya di samping sholat fardu kita perbanyak daripada sholat sunat. Kenapa? Karena an-nawafil yang sifatnya sunnah itu merupakan salah satu alat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang wajib, Pak, itu sudah nggak bisa dikurang, kagak bisa ditambah. Sholat wajib cuma 5 waktu, nggak bisa ditambah, dan juga nggak bisa dikurang. Makanya untuk menambah daripada sholat kita, yaitu kita perbanyak daripada yang namanya sholat sunat. Sholat fardu, Pak, kita lakukan berjamaah. Jangan sampai kita sholat di rumah sendirian, ngumpet lagi di kamar. Apalagi sudah waktunya akhir. Jadi jangan sampai kita melaksanakan yang semacam itu. Kenapa?
Karena Rasulullah SAW mencontohkan selalu berjamaah bagi laki-laki. Kalau wanita bagaimana? Kalau wanita ke masjid silakan, di rumah silakan. Lebih baik di rumah punya mihrab sendiri, dan ke masjid silakan saja asal tidak menjadi fitnah. Artinya apa? Bisa menjaga kehormatannya. Jangan sampai nanti kalau ke masjid yang akhirnya akan menjadi fitnah kepada orang lain. Kalau ada wanita yang semacam itu, sebaiknya di rumah. Ya kalau zaman sekarang kan ya insya Allah ibu-ibu yang ke masjid itu posisinya udah aman ya. Kenapa? Karena rata-rata umurnya sudah 50 tahun ke atas. Sudah 60 tahun. Posisi apa? Posisi aman. Ya paling kalau ada yang genit juga sama-sama kakek palingnya. Sama-sama tuanya ya. Itu. Tapi kalau masih umur 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun, apalagi dandannya menor-menor Pak, Masya Allah itu kan. Jangankan yang muda, kakek-kakek saja itu bisa melotot itu matanya itu kagak dikutip tuh. Nah kalau ada wanita yang semacam ini, maka di rumah lebih baik daripada ke masjid ya. Nanti di masjid akan menjadi fitnah. Ini. Jadi kalau laki-laki ya sholatnya berjamaah di masjid. Ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ke masjid Pak, jangan sampai nanti kita ke masjidnya saat sudah jadi jenazah. Karena walaupun orang tidak pernah ke masjid, suatu saat kalau sudah meninggal dunia, tempat terakhir dibawanya ke masjid. Kan gak ada ceritanya mentang-mentang pengusaha besar, kantornya besar, sebelum dikubur ke kantor dulu, dah kagak ada tuh ceritanya. Mentang-mentang pejabat meninggal belum pensiun, sebelum meninggal dibawa dulu ke kantornya, nggak ada tuh ceritanya. Yang ada apa? Yang ada dibawa ke masjid. Maka datanglah ke masjid, istiqomah ke masjid sebelum datang masanya di mana kita dibopong untuk datang ke masjid. Sholatlah di belakang imam sebelum nanti masanya datang disolatkan di depan imam. Nah, kalau sudah yang semacam itu terjadi, maka yang ada hanya penyesalan yang sama sekali tidak ada artinya. Warwiya an Abdullah bin Mas'ud al-Hashimi qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annahu sa'adu fis sama'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membaca ayat bahwasanya barang siapa yang dikehendaki hidayah, ditunjukkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman atas agama, maka yasrah sadrahu lil Islam, hatinya akan terbuka untuk menerima daripada yang namanya Islam. Artinya apa? Menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hatinya terbuka, hatinya lapang, senang. Apa itu menerima perintah Allah? Tapi tanda-tanda orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan hatinya ini, Allah jadikan dadanya ini sempit, ya. Dadanya ini sukar dan sebagainya, sampai diibaratkan yaitu naik ke atas langit. Naik ke atas langit ini kan termasuk kali yang nggak mungkin Pak bagi kita. Suatu kesukaran yang sangat luar biasa. Itulah ibaratnya orang yang tersesat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dadanya sesak kalau dia datang agama kepadanya. Sehingga ada orang datang nasehatin, malah dia yang ngambek. Kenapa? Sesak dadanya. Tidak mau terima. Lah tapi kalau diajak maksiat seneng banget tuh. Ini tanda-tanda orang tersesat. Tapi tanda-tanda orang yang dapat hidayah, menerima daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka di saat peringatan, di saat
ada pembicaraan agama, di saat ada taklim, maka hatinya terasa enak, hatinya terasa lapang, dan merasakan daripada yang namanya kenikmatan. Sehingga yang akhirnya dia mendengarkan taklim, senang banget, gak bosan-bosan. Walaupun tiap hari. Dia baca Quran, nikmat banget rasanya, gak bosan-bosan. Dia zikir, enak rasanya. Kenapa? Dadanya lapang. Dadanya dibuka oleh Allah, hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelapangan dada. Tapi orang yang tidak dapat hidayah, orang tersesat di dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, ini dadanya terasa sesak. Napasnya terasa sesak. Ya. Dan yang jelas orang yang semacam ini hidupnya akan penuh daripada yang namanya penderitaan. Makanya qala idza dakhala nurul islami qalba infasa wa syaraha. Maka apabila cahaya Islam masuk ke dalam hati seseorang, maka hatinya terasa lapang. Hatinya terasa lebar. Hatinya akan sangat senang menerima daripada cahaya Islam tadi. Sehingga di saat ada perintah sholat, dia senang melaksanakan sholat. Di saat datang perintah puasa, dengan senang melaksanakan puasa. Di saat datang perintah yang lain, dengan mudah melaksanakan. Kenapa? Karena ada tanda-tanda cahaya Islam itu masuk ke dalam hatinya. Sehingga kalau cahaya Islam masuk ke dalam hatinya, Pak, Masya Allah, orang yang semacam ini merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Faqila hal dzalika min alamatin? Qala na'am. Ada satu pertanyaan bahwasanya apakah ini merupakan tanda-tanda orang bertanya? Iya. Tanda-tanda orang dapat hidayah seperti itu. Yaitu at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil maut qabla nuzulihi. Yaitu dia enggan daripada yang namanya keduniaan. Artinya apa? Artinya dia cinta dunia tidak berlebihan. Dia perlu dunia cuma tidak berlebihan. Dia lebih cinta kepada akhirat daripada dunia. Dan orang yang semacam itu selalu mempersiapkan kematiannya sebelum datang daripada yang namanya kematian. Ini tanda-tanda orang yang menerima Islam, dapat hidayah, yang hatinya terbuka lebar sehingga agama perintah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya. Yaitu tanda-tandanya tadi itu lebih milih akhirat daripada dunia, Pak. Ini tanda-tandanya orang dapat hidayah. Tapi tanda-tanda orang ini jauh daripada hidayah, lebih milih dunia daripada akhirat. Tanda-tanda orang dapat hidayah, hatinya menerima Islam, lebih menerima akhirat daripada dunia. Sehingga kalau dua urusan ini bertemu, dua urusan ini berbenturan, yang pertama urusan dunia, yang kedua urusan akhirat, maka urusan dunia ini dibelakangkan, yang dinomorsatukan adalah urusan akhirat. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya dunia sebenarnya hanya tipuan belaka dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sehingga kalau orang sudah yang semacam ini, dunia kelihatan kecil, yang besar akhirat. Karena yang selama ini, Pak, kelihatan kan dunia besar, akhirat kecil. Kenapa dunia kelihatan besar, akhirat kecil? Ya karena mata kita tertutup. Suatu contoh gini, Pak. Misalnya di depan sana ada gunung besar. Tapi mata kita tertutup dengan benda kecil, kelereng lah misalnya. Jadi kelereng ada di depan mata kita. Maka
gunung yang besar tadi nggak akan kelihatan. Kenapa? Ketutup oleh kelereng yang kecil tadi. Lalu bagaimana supaya gunung dapat kelihatan? Maka kelereng tadi digeser sedikit. Setelah digeser sedikit baru kelihatan, ternyata di depan sana ada gunung yang sangat besar. Itulah suatu contoh bahwasanya agar supaya kita bisa melihat bahwasanya dunia besar, maka dunia harus kita geser sedikit agar supaya tampak daripada yang namanya kebesaran akhirat. Sehingga dunia ini dijadikan sebagai keperluan saja, sedangkan akhirat ini sebagai tujuan. Kenapa? Karena bagaimanapun kita cintanya kepada dunia, suatu saat yang namanya dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Ya. Kita banyak duit ditinggalkan, Pak. Makanya kalau orang yang paham atas akhirat, dia banyak duit, maka duitnya banyak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar supaya kelak duitnya ini menjadi balasan kenikmatan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dibelanjakan untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren. Misalnya bantu anak yatim, bantu orang miskin, membantu teman-teman yang memerlukan. Itulah pada dasarnya harta yang sebenarnya. Kalau kita sadar. Cuman yang jadi permasalahan kan kadang-kadang sifat pelit itu ada dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga uang kita tumpuk banyak-banyak padahal sudah sakit-sakitan. Kalau bahasa kasarnya jalan saja udah nyeret. Ya. Sate udah kagak doyan. Duren udah kagak mau. Tabungannya 100 miliar. Masih pelit banget tuh. Panitia masjid datang minta sumbangan. Ngasih 10.000. Itu pun sambil ngomel. Coba bayangkan. Lah kalau orang yang paham agama. Dia sadar bahwasanya dunia akan ditinggalkan. Maka punya duit banyak yang semacam itu. Banyak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga menyisakan seperlunya saja. Kenapa? Biar tidak banyak beban yang dibawa. Karena di saat perjalanan panjang. Banyak yang kita bawa. Maka pada saat itu pada dasarnya kita akan kelelahan membawa daripada beban kita sendiri. Nah, agar supaya beban kita gak banyak, bagaimana itu tadi? Kita kirim ke akhirat duluan. Ya ibaratnya orang merantau, duitnya banyak. Bagaimana caranya di kampungnya supaya enak? Udah kita kirim kampung duluan. Di kampung udah bangun ini, bangun itu. Suatu saat kalau dia pulang kampung, maka di kampungnya dia merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Kenapa? Hasil daripada yang namanya kerja keras di perantauan. Ini Pak yang perlu sama-sama kita sadar. Ya. Makanya kita sering mengingat kematian. Kita sering bicara masalah kematian. Kita bicara masalah kubur, surga, neraka. Kenapa? Agar supaya kita ada kesan di dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak mau bicara masalah kematian, nggak ingat akan kematian, nggak pernah bicara surga, neraka, kubur, bagaimana, sehingga nanti kesannya di dalam hati kita ini yang jelas tidak ada. Sehingga apa? Sehingga walaupun kematian ini pasti akan terjadi, tapi seakan-akan itu hanya dongeng belaka saja dan kita tidak mau untuk mempersiapkannya. Nah, kalau sudah seperti itu jadinya, tanpa didasadarin, hati kita ini termasuk hati yang keras. Hati yang keras ini hati yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati semakin keras, maka suatu saat bisa jadi hati ini hati yang mati. Kalau sudah hati yang mati, ini seperti hatinya binatang, Pak. Suatu contoh, kalau Idul Adha, misalnya ada 10 sapi itu kan dinomorin 1, 2, 3 sampai 10. Dikasih makan sebelum dipotong. Maka yang dipotong pertama nomor 1.
Kata nomor dua apa? Ah, itu kan bukan saya. Itu kan teman saya. Maka nomor dua enak aja makan. Gak mikir dia. Bahwasanya setelah itu saya gitu loh. Gak mikir dia. Yang dipikir apa? Yang dipikir makanannya enak. Ya, bagaimana supaya gemuk. Dan macem-macem. Sehingga gak bisa ngambil pelajaran. Nah itulah ibaratnya kita manusia yang dikasih hati oleh Allah. Dikasih rasa juga oleh Allah. Dikasih perasaan oleh Allah. Di saat ada kematian seseorang, kita nggak ngambil sebagai pelajaran. Jangan-jangan hati kita seperti hatinya sapi, Pak. Mati. Nah kalau sudah hatinya mati, ya, maka pada saat itu akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus persiapan, ya. Persiapkan diri kita dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi daripada yang namanya kemaksiatan. Persiapan apa? Persiapan untuk pulang kampung. Kampung apa? Kampung kita sebenarnya adalah kampung di akhirat. Di akhirat cuma ada dua tempat. Yang satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahamkan kita semuanya, sehingga kita mudah melaksanakan perintah Allah, mudah beribadah kepada Allah, sehingga suatu saat nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.